Bang Kodari sekalian jawab. Gitu. Sekalian. Bang Ferry juga lebarannya udah tebel soalnya Bang Kodari. Iya. Jangan Bang. Ini yang menarik ya. Saya selama menjadi aktivis anti korupsi, bahkan pernah jadi penyidik, tidak pernah ada presiden yang berpidato segamblang Pak Prabowo dan sering. Belum pernah ada. Ya. Mulai dari pelantikannya, ya. Bahkan kita tahu misalnya mengejar sampai Antartika. Ya, kemudian membangun penjara di tempat terkecil. Ya. Dan kemarin baru di DPR ya. Pidato era APBN. Ya, pidato beliau selalu saya ikuti gitu. Bahkan saya paham arah mana gitu. Tetapi yang nggak paham adalah orang-orang di bawahnya. Jadi, ya, belum pernah saya melihat ya ada implementasi. Yang terjadi malah ada kontroversi. Amnesti, abolisi, ya yang terbaru Pak Setia Novanto bebas bersyarat. Mengapa itu terjadi? Ya karena implementasi dari pidato Pak Prabowo terkait dengan benar seperti katakan Pak Luhut ya regulasi-regulasi ya tidak mampu dijabarkan secara teknis. Pemerintah memang tidak bisa mengintervensi KPK, tidak bisa mengintervensi kejaksaan maupun kepolisian, tetapi pemerintah harusnya bisa menyediakan payung. Saat ini mengapa para pelaku tindak pidana korupsi itu tidak punya efek jerah? Ya, pertama, bagaimana hakim-hakim tipikor gemar untuk kemudian memotong ya masa vonis dari pengadilan di bawahnya. Jadi kalau di tempat lain potong leher, potong tangan, di kita potong tahanan, gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ya pembebasan bersyarat ya yang harusnya limitatif kemudian dicabut oleh MA PP 99 tahun 2011 sehingga ya para pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mendapatkan JC itu bisa dapat PB dan remisi gitu Mas. Kemudian yang menarik adalah bagaimana memiskinkan para koruptor ya. Saya pernah terkait dengan perampasan aset, saya ingat sekali Pak Prabowo ngomong di hari May Day, 1 Mei di Tabalambung, ngomong kok beliau Hari Buruh. Iya, bahkan sebelumnya Menkum gitu ya, itu juga ngomong bahwa hambatan terkait dengan undang-undang perampasan alasan politis. Ya, nah ini kan menarik di tengah kondisi 80% adalah pendukung Pak Prabowo, gitu. Nah kembali lagi bahwa memiskinkan para koruptor memang dengan perampasan aset. Mengapa? Karena undang-undang yang sekarang itu belum mampu menjangkau ya terkait dengan pengembalian aset dari hasil korupsi. Mengapa? Karena di pasal 18 sudah jelas bahwa yang dijadikan uang pengganti adalah apa yang dinikmati. Jadi saya sepakat dengan Pak Luhut, ngapain kita bombastis 2.000 triliun, 3.000 triliun, 100 triliun, tapi ketika yang dikembalikan hanyalah dia ketika dia menerima hanya 2M. Ya kan? Banyak kasus korupsi ya, itu ternyata jauh panggang daripada api. Jadi menurut saya ya sekarang permasalahannya adalah bagaimana di bawah itu mampu mengimplementasikan. Kayak tadi banyak hal tadi saya katakan bahwa hal-hal yang tidak terduga justru terjadi. Misalnya kayak amnesti dan abolisi itu kan tidak pernah terjadi ya di dalam pemberantasan korupsi. Mengapa misalnya untuk Aso dan Tom Lembong ya, sudah clear, sudah selesai, sudah terrealisasi. Betul. Dan sampai saat ini ya saya pikir bohong kalau misalnya penegak hukum ya itu tidak merasa ada baper lah atau istilahnya ada sentimen emosi gitu kan, wah capek-capek yang harusnya pembuktiannya itu sampai ingkrah, ya mengapa tiba-tiba ada amnesti dan abolisi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini juga belum ada jaminan ya dari kemudian dari pemerintah untuk menyatakan bahwa ini yang pertama dan terakhir. Itu harusnya ada. Mengapa? Kalau nanti politisi-politisi dijadikan tersangka lagi, ya itu saya pikir akan berat ketika isunya adalah isu politisasi. Karena sampai saat ini belum pernah ada politisi kena kasus korupsi, dia tidak akan menggunakan bahwa ini adalah politisasi, nggak akan. Padahal pelaku korupsi ya adalah politisi. Kenapa? Karena mereka yang memegang kekuasaan. Ya kan nggak mungkin seorang pelaku korupsi tidak mempunyai kewenangan, baik jabatan karena politik maupun jabatan karena birokrasi. Begitu Mas Andro. Oke. Sebelum ke Bang Kodari, kita boleh ke Kang Ferry dulu sebagai politisi Partai Gerindra dan juga orang dalam ya, Wamen Koperasi, Kang Ferry. Saya ngelihatnya lebih luas daripada sekedar yang tadi disampaikan oleh Bang Luhut dan teman-teman tadi, bahwa sebenarnya sekarang yang sedang dilakukan Pak Prabowo adalah juga mendemokratisasikan ekonomi. Jadi
beliau melihat faktanya bahwa karena terlalu liberal sehingga ada pemusatan kekuasaan yang awalnya pemusatan penguasaan kapital, kemudian merubah bentuk menjadi oligarki ketika sublimasi masuk ke ranah di luar ekonomi dan bisnis. Itulah yang kemudian akhirnya yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut, Bang Luhut tadi, bahwa sebenarnya banyak sekali aturan hukum yang terabaikan. Fakta realitas yang ada di tengah masyarakat kan kadang-kadang ada kekuatan-kekuatan yang ternyata mampu melampaui aturan-aturan hukum itu sendiri kan, kita jadi above the law gitu. Nah, Presiden lihat bahwa yang harus diperbaiki adalah bagaimana mengurangi pemusatan kekuatan baik secara kapital maupun politik di segelintir orang itu kemudian didemokratisasikan. Soal efisiensi tadi yang disebutkan pasal ayat 4 di pasal 33 itu sebenarnya adalah bagaimana Presiden sekarang mengatur kembali tentang penggunaan terhadap kemanfaatan yang lebih banyak, lebih besar kepada masyarakat. Tapi Kang Ferry mengamini Presiden sudah memetakan ada kekuatan di atas hukum mereka yang sulit sekali untuk dijerat. Ya buktinya kan selama ini ya buktinya tadi yang disampaikan oleh Bang Kodari tadi, hampir 30 tahun kali ada seseorang yang ngatur tata niaga minyak. Saya pernah di penjara, Bang Luhut pernah jadi pengacara saya waktu saya di penjara karena saya tentang kenaikan harga BBM. Dan baru di zaman Pak Prabowo inilah orang tersebut menjadi tersangka dan sekarang sedang daftar pencarian orang. Puluhan tahun tidak tersentuh sama sekali. Aturannya udah ada semuanya, tapi kan nggak bisa karena dikangkangi oleh kekuatan itu. Nah, Presiden membuktikan itu. Kemudian ada sekelompok pengusaha sawit yang menguasai sebegitu besar perkebunan sawit, memonopoli pabrik-pabrik CPO. Udah itu extend lagi tanpa tanpa ada izinnya, memperluas kebun-kebun yang kemudian itu direbut, diambil oleh negara karena memang itu menyalahi dan kemudian dialokasikan untuk kepentingan negara. Baru sekarang orang-orang tersebut bisa diatur dan Presiden Prabowo menggunakan hak kekuasaannya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dia bisa menegakkan hukum menjadi lebih adil lagi. Jadi itulah yang sebenarnya ini penting untuk disampaikan bahwa ya bukan ini negara yang harus hadir lagi untuk ngatur karena kalau ini poin saya boleh iya silakan. Karena penasihat hukum jadi boleh, Pak. Bukan, ya. Kalau lihat hasilnya tadi kebun sawit kan diambil begitu. Pertanyaannya ada proses hukum kan? Ya. Mungkin kita sudah punya praduga bahwa bagaimana mendapatkan kebun sawit itu menjadi konglomerasi ya dan terus diperluas gitu ya. Kemudian tiba-tiba diambil kan gitu. Nah, ini kan yang diambil yang tidak memiliki izin. Yang diambil itu yang tidak memiliki izin. Diambil, dipergunakan oleh negara dan kemudian ada nanti ditunjuk oleh negara intinya perusahaan dan dikelola oleh melibatkan plasma petani-petani kebun sawit itu. Mungkin izinnya ada saya kira, tapi barangkali izinnya itu yang inilah Bang Luhut maksudnya ada dalam periode-periode yang lalu ada sekelompok konglomerasi yang bisa kemudian melebarkan luas kebun mereka tanpa ada izinnya. Ini kan itu yang saya sampaikan tadi, emang neoliberal itu melahirkan ya tadi penguasaan kepada segelintir orang yang kadang melampaui regulasi, melampaui aturan, melampaui kadang-kadang undang-undang. Nah, oleh negara sekarang oleh Pak Presiden Prabowo, negara hadir lagi untuk ngatur supaya ekonomi ini
bisa adil lagi gitu. Dan ini kan pembiaran kan oleh pejabat-pejabat di wilayah setempat kan begitu, pembiaran sehingga dia bisa menguasai lahan terus mengakumulasi dan dalam waktu yang lama. Ya, dalam waktu yang lama. Jadi karena pembiaran ini sebenarnya sudah ada legitimasi, ya, legitimasi walaupun itu kan tidak penuh. Nah, kalau misalnya pengusahanya itu diproses, diambil, pejabatnya juga mestinya yang membiarkan atau barangkali yang memberikan secara informal yang punya wewenang, diproses. Itu yang saya rasa itu yang seluruh jajaran kabinet, lembaga dan pejabat di daerah, pemerintah daerah itu harus mengikuti ideologi pemihakannya presiden. Menurut saya itu. Tapi yang lebih penting, saya kira tapi luar biasa, soal sekarang Pak Presiden misalkan ada korupsi yang tidak terasa adalah soal validitas data dan kesimpangsiuran data. Presiden hari-hari ini sedang membangun sebuah penyatuan sistem data nasional agar apa? Agar tidak terjadi tanda kutip korupsi yang tidak kelihatan itu, padahal itu sebenarnya merugikan penerima manfaat yang artinya notabene di sini masyarakat luas. Kedua, Presiden ingin menghapuskan yang namanya praktek rentenir, praktek tengkulak, praktek pinjaman online. Itu praktek-praktek yang nggak pernah dibicarakan oleh elit dan sekarang oleh presiden itu diselesaikan karena itu yang penting, itu yang dirasakan oleh rakyat. Jadi bukan ngomongin soal ada kasus ini masuk TV, ya itu penting-penting juga, tapi yang dirasakan oleh manfaat, yang dirasakan oleh rakyat kebanyakan adalah tadi mereka terjerat pada praktek-praktek korupsi kolektif yang ada di tengah rakyat ini. Itu kan nggak pernah diomongin, tapi oleh presiden sekarang dibangun instrumen-instrumen yang bisa ngikis harga sampai ke desa itu terjangkau lebih murah. Kemudian dihapus praktek rentenir dengan apa? Dengan membuat instrumen-instrumen yang menjadikan masyarakat punya alternatif. Itu kan memberikan solusi yang terbaik supaya tidak terjadi lagi praktek-praktek korupsi, nepotisme dan kolusi gitu. Itu jarang loh kita bicarain. Oleh karena itu hadir namanya Koperasi Merah Putih ya Kang Ferry. Itu instrumen. Untuk menghilangkan sekarang rentenir itu apa sebutannya? Itu kan juga koruptif. Pinjol, tengkulak itu nggak pernah diomongin oleh kita tahu oleh Presiden Prabowo, sekarang dihilangkan tuh, dan itu buat masyarakat bagus sekali karena itu selama ini kan menjerat gitu. Nah, hal-hal yang lain yang tadi sampaikan Pak Kodari, Bang Kodari, bahwa kasus mafia migas, sawit, segala macam, bukan Pak Prabowo anti korporasi, tapi jangan juga ada penguasaan yang terlalu luar biasa oleh segelintir kelompok pemilik modal dan mereka merasa bisa megang kendali terhadap hukum. Nggak bisa, Presiden bilang saya nggak takut, saya akan tegakkan itu, dan dibuktikan bisa. Dan kami ingat betul secara repetisi Prabowo Subianto mengatakan ada masa baru, masa apa namanya serakah nomik. Apakah itu yang dimaksud sehingga penegak hukum saat ini gencar betul-betul mencari orang-orang yang terlibat? Sesaat lagi hanya di Carta Demokrasi pemirsa.